Halo teman-teman, Taja Hao. Ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau cerita tentang panggilan kekerabatan orang Tionghoa peranakan di Indonesia. Baba, nah ikuti terus ya. Bagi orang Tionghoa, panggilan kekerabatan adalah sesuatu yang sangat khas dan penting. Orang yang mendengarnya jadi bisa mengerti kalau si A adalah kerabat dari pihak ayah, si B dari pihak ibu, dan seterusnya. Panggilan kekerabatan juga dapat digunakan untuk mengenali seseorang dari mana ia berasal. Maksudnya, dari cara seseorang memanggil kerabatnya sendiri biasanya dapat diketahui bahwa misalnya, oh si C orang Hokkien, si B orang Hakka, karena bahasanya memang berbeda satu sama lain. Nah, begitu pula halnya dengan masyarakat Tionghoa peranakan. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu sekilas tentang orang Tionghoa peranakan di Indonesia. Beratus-ratus tahun yang lalu, para perantau dari China pergi meninggalkan negeri mereka menuju ke tempat-tempat yang baru. Ada banyak alasan mengapa mereka memilih pergi dari tanah kelahirannya. Bisa karena urusan kenegaraan, berdagang, menjadi pekerja atau kuli bayaran, hingga mencari penghidupan yang lebih baik, karena pada masa-masa itu negeri mereka banyak dilanda bencana alam seperti kekeringan, serangan hama, banjir, sampai peperangan yang tidak kunjung usai. Para perantau ini biasanya akan berlayar menyeberangi lautan sampai ke Laut Selatan. Mereka berlayar dengan menggunakan jung, perahu layar tradisional Tiongkok yang terbuat dari kayu. Di sana mereka akan berlabuh di berbagai tempat yang letaknya saling berdekatan seperti Nusantara, Singapura, dan Malaysia. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti kapan pertama kalinya para perantau dari China ini mendarat di Nusantara. Tetapi yang jelas sejak tahun 400 sampai 500 Masehi mereka sudah datang untuk berdagang. Para perantau ini tidak datang langsung secara bersamaan. Mereka datang bergelombang dan menurut kelompok suku atau daerah asal mereka. Tetapi memang mayoritas dari perantau yang datang di awal itu berasal dari Fujian dan mereka berbahasa Minnan atau yang kita kenal sekarang sebagai bahasa Hokkien. Nah, Jungjung itu biasanya berangkat dari pelabuhan di Fujian yang merupakan pelabuhan terbesar saat itu di China Selatan. Mereka mengangkut orang-orang Hokkien, Kanton, atau tempat-tempat lain di sekitar sana. Jung yang di bagian kepalanya berwarna hijau berasal dari Fujian, warna merah berasal dari Guangdong. Para perantau yang datang sebelum tahun 1900 itu kan semuanya laki-laki. Perempuan dari China tidak ada yang ikut serta. Bukan karena perjalanannya sulit karena harus berbulan-bulan mengarungi lautan, tetapi karena sebelum tahun 1900 itu perempuan memang tidak boleh keluar dari negeri mereka. Para perempuan baru bisa mulai keluar dari China setelah tahun 1900. Itu di akhir masa dinasti Qing dan di era pergolakan menuju Republik Tiongkok. Jadi para perantau laki-laki yang datang sebelum 1900 itu dan kemudian memutuskan untuk menetap di tanah yang baru, akhirnya menikahi para perempuan setempat. Nah, anak-anak yang lahir dari pernikahan campur ini disebut sebagai peranakan. Karena lahir dalam dua budaya berbeda yang saling berakulturasi, kaum peranakan Tionghoa juga banyak memiliki bahasanya sendiri. Bahasa yang di satu sisi masih mengacu pada budaya leluhur di China, tapi di sisi lain juga sudah bercampur dengan budaya setempat. Salah satu contohnya adalah sebutan baba dan nah. Sebutan ini banyak digunakan di antara masyarakat Tionghoa Tangerang, termasuk di dalam keluarga saya sendiri. Kata baba ditujukan untuk memanggil ayah, tetapi bisa juga ditujukan untuk memanggil semua laki-laki Tionghoa peranakan yang sudah dewasa. Pasangan kata baba sebenarnya adalah nyonya. Kata nyonya berasal dari bahasa Hokkien nyo dan nya.
Dalam bahasa Mandarin disebut niangre. Kata nyo kerap disematkan pada nama kaum perempuan peranakan Hokkien, misalnya Tan Guat Nyo, Liuan Nyo, dan sebagainya. Kata nyang atau nia dalam bahasa Hokkien artinya ibu. Anak-anak biasa menggunakan sebutan ini untuk memanggil ibu mereka, tapi dengan berbagai awalan yang berbeda-beda seperti nyang-nyang, anyang, anyang, dan sebagainya. Kata nyang bukan satu-satunya kata untuk menyebut ibu. Sebutan lainnya dalam bahasa Hokkien adalah bu, atau dalam bahasa Mandarin disebut mo. Dalam bahasa peranakan, awalan en banyak diucapkan menjadi eng. Misalnya, anya menjadi engnya. Lama-lama, kata engnya pun berubah cara pengucapannya menjadi enah atau enek. Di kemudian hari, oleh masyarakat Betawi, istilah ini diserap menjadi enyak, sementara kata babah diserap menjadi babe. Orang peranakan ada juga yang menyebut ibunya dengan panggilan embu, berasal dari istilah Hokkien abu yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena bahasa peranakan merupakan campuran dengan bahasa masyarakat setempat, maka panggilannya ini pun sebenarnya bisa bermacam-macam. Mungkin selain contoh yang saya sebutkan di atas, ada lagi panggilan lainnya. Panggilan mama pun sebenarnya sudah cukup lama juga digunakan oleh kaum peranakan ini. Panggilan-panggilan seperti ini memang terkesan kuno, tapi bukan berarti sudah hilang sama sekali ya. Masih banyak kok yang menggunakan panggilan kekerabatan di dalam keluarganya masing-masing, termasuk di dalam keluarga saya sendiri. Nah, kalau di keluarga kalian sendiri bagaimana? Masih menggunakan panggilan kekerabatan atau enggak di keluarganya masing-masing? Boleh share di kolom komentar ya. Nah, bagaimana teman-teman? Suka nggak dengan cerita hari ini? Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Xie xie.